Tapi berbeda dengan Petrus. Mujizat yang dia alami menjadikan dirinya semakin paham siapa dirinya, yaitu manusia berdosa yang tidak layak di hadapan Tuhan. Shalom Go Traders, hari ini kita kembali bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Dan kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan ke-11. Tetap semangat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Apa yang kita lakukan kalau kita ingin melakukan perubahan hidup? Biasanya yang paling gampang dan paling terlihat itu adalah kita merubah style kita. Baju kita, celana kita, sepatu, jam tangan, dan seterusnya. Dan setelah kita rubah penampilan kita foto, lalu kita upload ke media sosial sehingga orang akan melihat, woi, gayanya sudah berubah ya. Atau kita pindah pekerjaan yang lebih mentereng dan lebih bagus lagi. Kita upload ke media sosial, orang akan bilang, wah, dia punya pekerjaan yang sangat bagus dan high class, begitu ya. Banyak hal yang kita bisa lakukan ketika kita ingin melakukan yang namanya satu perubahan. Hari ini kita akan belajar bagaimana Simon Petrus juga mengalami satu perubahan dalam kehidupannya. Good Traders, kalau dari teks yang kita baca pada hari ini ada beberapa hal yang bisa kita lihat ya. Yang pertama adalah kalau ingin melakukan satu perubahan dalam kehidupan kita adalah Tuhan Yesus itu harus masuk ke dalam kehidupan kita. Seperti Tuhan Yesus itu masuk ke dalam perahunya Simon Petrus. Itu yang pertama ya. Kalau ingin berubah dalam hidup kita, Yesus itu harus hadir dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah kita harus bertumbuh dalam firman Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pertama kali sebelum melakukan mujizat adalah dia mengajar banyak orang. Dan Petrus sambil beresin jalannya, dia pasti mendengarkan ajaran firman Tuhan. Kalau ingin hidup kita mengalami satu perubahan, maka satu-satunya jalan menurut saya adalah belajar firman Tuhan dan terus bertumbuh di dalam firman Tuhan. Jangan hanya sekedar kita kagum dengan firman Tuhan, mendengarnya, lalu tapi tidak bertumbuh dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah taat. Ini penting sekali. Ketika Tuhan Yesus meminjam perahunya Simon Petrus, nggak masalah. Tapi ketika Tuhan Yesus menyuruh Petrus untuk menebarkan jala yang impossible untuk mendapatkan ikan, di situ Petrus problem. Tapi walaupun sambil ngomel-ngomel, dia tetap melakukannya juga. Dan apa hasil daripada taat itu adalah mujizat sungguh luar biasa terjadi, begitu ya. Sampai dua perahu itu akan tenggelam karena saking banyaknya ikan. Kita bisa melihat di sini banyak orang yang ingin mendapatkan mujizat, keajaiban, tapi nggak mau taat. Pasti nggak dapat. Yang dilakukan oleh Petrus dan yang kita baca dalam firman Tuhan hari ini adalah kita taat dulu. Setelah mendengarkan firman Tuhan, kita taat untuk melakukan firman Tuhan, maka kita akan berjumpa dengan Tuhan dalam karya-karya Tuhan yang luar biasa. Dan yang keempat adalah apa yang terjadi dengan Petrus, dia tersungkur di hadapan Tuhan. Orang yang lainnya, teman-teman yang lainnya sibuk menangkap ikan hasil mujizat, tetapi Petrus tahu diri. Dia tersungkur di hadapan Tuhan Yesus. Artinya apa? Dia semakin mengenal dirinya dia sebagai manusia berdosa, dan di hadapannya adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Mungkin kita pernah mengalami satu mujizat dalam kehidupan kita, tapi yang terjadi adalah cuma sesaat saja kita rasakan mujizat itu, habis itu hilang. Tapi berbeda dengan Petrus. Mujizat yang dia alami menjadikan dirinya semakin paham siapa dirinya, yaitu manusia berdosa yang tidak layak di hadapan Tuhan. Jadi Good Traders, kalau kita ingin betul-betul mengenal Tuhan dalam kehidupan kita, kita harus tahu siapa diri kita sebagai manusia berdosa, maka kita akan semakin kagum kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang kelima, yang terakhir, Good Traders, adalah new identitas baru. Saat ini engkau akan menjadi berjalan manusia. Petrus melakukan satu perubahan hidup yang abadi. Sejak saat itu dia menjadi murid Tuhan Yesus sampai akhir hidupnya. Ada begitu banyak orang yang mengalami mujizat, mengalami pertumbuhan iman misalnya gitu ya, tetapi nggak sampai finishingnya. Di tengah jalan imannya goyang, pindah agama,
Di tengah jalan mungkin mengalami penderitaan luar biasa, akhirnya berbalik dari Tuhan dan seterusnya. Berbeda dengan Petrus. Sejak saat itu, dia menjadi murid Tuhan Yesus sampai ke level penyaliban, memberitakan Injil sampai caranya mati pun sungguh luar biasa ya Petrus ya. Dengan kalau menurut tradisi dia mati dengan salib terbalik begitu. Dia semakin mengenal Tuhan Yesus. Good Readers, pada hari ini kita belajar kembali ya. Perubahan hidup kita yang sejati adalah ketika kita semakin mengenal Tuhan Yesus dan kita semakin tahu siapa diri kita adalah manusia berdosa dan sebenarnya tidak layak di hadapan Tuhan, tetapi oleh karena anugerah Tuhan kita dilayakkan. Dan kita bisa melakukan satu perubahan hidup menjadi murid-muridnya Tuhan Yesus. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.